Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Septriasa dengan NIM 2005352. Akan melanjutkan tugas yang telah diberikan oleh Ibu Dr. Desi Susanti SPD MPD, yaitu cara membuat neraca saldo, kartu piutang, kartu utang, kartu persediaan. Lalu setelah itu kita mengisi saldo awal, utang, piutang, dan persediaan. Baiklah, pertama kita akan membuka aplikasi MyYob-nya dulu. Baiklah, setelah membuka file kita minggu kemarin, lalu kita akan membuat saldo dengan cara klik menu setup, lalu klik balance, lalu klik account opening balance. Nah, di sini nampaklah akun-akun dari neraca saldo, dan kita akan mengisikan saldonya sesuai dengan modul yang telah Ibu berikan. Baiklah, saya percepat saja bikin saldo akunnya untuk menghemat waktu. Nah, setelah memasukkan saldo-saldo akun, maka kita akan mengklik OK. Baiklah, selanjutnya kita akan membuat kartu customer dengan cara klik card file, lalu klik card list, lalu klik customer. Di sini nama customer kita yaitu PT Sinar Dunia. Lalu card ID-nya CUS01, lalu addressnya Jalan Sawahan nomor 22, citinya yaitu Padang, lalu selling detailnya, sell out-nya item, kemudian income account-nya yaitu sell of merchandise, lalu freight tax code-nya PPN kita rubah menjadi not reportable. Lalu payment is due dari COD kita ubah menjadi in a gift on days. Lalu discount days-nya 10 hari, due days-nya 30 hari, diskonnya 2%. Lalu payment details, kontak look, sama job tidak perlu kita isi. Nah, selanjutnya kita masuk ke PT kedua, yaitu kita klik new. Customer kedua yaitu PT Sejahtera, card ID-nya yaitu CUS02, addressnya yaitu Jalan Jati nomor 10, citinya Pariaman. Lalu selling detailsnya, sell layout-nya item, freight tax code-nya PPN ubah menjadi reportable. Lalu income akunnya tetap sales of merchandise.
lalu pembayarannya in a given of days, diskon days-nya 10, balance-nya 30, dan diskonnya 2%. Lalu klik OK. Lalu new. Lalu PT yang ketiga yaitu PT Flamboyan. Card ID-nya cus 03. Lalu address-nya yaitu Jalan Muhammad Yamin nomor 50. Lalu citinya Padang. Kemudian selling details. Lalu sell layout-nya tetap item. Income account-nya tetap sales of merchandise. Lalu fractal good-nya dari PPN kita ubah menjadi not reportable. Lalu pembayarannya tetap in a given. Lalu diskonnya 10, balance days-nya 30, dan diskonnya 2%. Lalu new. Kemudian customer selanjutnya yaitu penjualan tunai. Kemudian card ID-nya itu C cash. Kemudian tidak ada address. Lalu kita langsung aja ke selling details. Nah, kemudian sell layout-nya tetap item. Kemudian income account-nya itu sale of merchandise. Lalu PPN itu kita rubah menjadi not reportable. Kemudian pembayaran tetap pembayaran COD karena ini pembayaran tunai, penjualan tunai. Lalu oke. Selanjutnya kita akan membuat data supplier, yaitu kita klik new. Lalu supplier pertama yaitu PT Advan. Lalu addressnya Jalan Gandaria nomor 28. Citinya Jakarta. Lalu kita klik buying details, dimana kita akan menggunakan purchase layout-nya itu item, expense account-nya yaitu cost of goods sold, lalu use account, lalu fractal code-nya PPN kita ubah menjadi not reportable, lalu klik use text, lalu payment is due-nya in given of days, lalu diskonnya 10 hari, balance-nya 30, lalu diskonnya 2%. Lalu kita klik new. Supplier yang kedua yaitu PT Elken. Card ID-nya sub 02. Untuk addressnya yaitu di Jalan Sudirman nomor 125. Citinya yaitu di Jakarta. Kemudian buying details-nya tetap item. Lalu expense account-nya tetap cost of goods sold. Lalu fractal PPN kita ubah menjadi not reportable. Lalu payment is due-nya tetap in a given. Discount days-nya tetap 10 hari. Lalu balance-nya 30 dan diskonnya 2%. Lalu oke. Nah, setelah selesai maka kita klik close. Kemudian setelah bikin kartu utang dan piutang, maka kita akan membuat kartu persediaan dengan klik inventory, lalu account list, klik new, lalu item numbernya yaitu Aquatech, namanya yaitu Advance RO Aquatech WS 8817. Kemudian kita centang I buy, I sell, dan I inventory. Pada I buy kita isi cost of goods sold. Lalu pada I sell itu kita isi sales of merchandise. Lalu pada I inventory kita isi merchandise inventory. Setelah itu kita akan mengklik buying details. Nah, di sini kita ubah text code-nya menjadi PPN. Lalu selling details-nya
best selling price kita ubah menjadi 7.200.000. Lalu tax code-nya itu PPN. Kemudian kita klik new. Lalu item number selanjutnya yaitu Ken Sigma 1. Lalu name-nya Elken Biopur Ken Sigma 1. Lalu ke item details kita biarin, buying details juga kita biarin. Kemudian pada selling details itu bagian best selling price 7.200.000 kita rubah menjadi 8.200.000. Setelah itu kita pergi ke selling details dengan best sellingnya yaitu 10.400.000. Kemudian PPN tetap, lalu klik new. Kemudian item numbernya yaitu Nurisu, nama barangnya Advance RO Rurisu WS 8805. Kemudian selling details dengan harga, lalu kita klik OK, kita klik ignore. Lalu di sini nah setelah selesai kita klik on inventory. Lalu di sini Aquatech 20, Ken Sigma 1 itu 16, Ken Sigma 2 itu 13, lalu Nurisu itu ada 15. Kemudian kita klik adjust inventory, lalu pada default kita isikan merchandise inventory, lalu continue, opening balance, adjust balance. Lalu pada date kita isikan tanggal 30 bulan November 2013. Memonya yaitu saldo awal persediaan barang dagang. Kemudian pada unit Aquatech kita isikan di sini. Pada account kita ubah menjadi merchandise inventory semuanya, yaitu dengan kode 1/1310. Kita klik record, lalu setelah itu kita membuat saldo awal dari data customer dan supplier dengan cara klik setup, lalu balance, lalu kita klik customer balance. Nah selanjutnya kita akan mengambil customer pertama yaitu PT Sinar Dunia, lalu klik add sale. Lalu pada tanggal kita ubah menjadi tanggal 28 bulan November 2013. Memonya yaitu saldo awal piutang, totalnya yaitu, kemudian tax code kita ubah menjadi not reportable, kemudian record OK. Kemudian customer kedua yaitu PT Sejahtera, kemudian transaksinya tanggal yaitu pada tanggal 27 bulan November tahun 2013. Kemudian memonya yaitu saldo awal piutang, kemudian total including tax-nya yaitu sebesar 163.680.000. Kemudian pada tax code PPN kita rubah menjadi not reportable, kemudian kita klik record lalu OK. Kemudian customer flamboyan yaitu caranya sama, kemudian pada tanggal
date itu kita ubah menjadi tanggal 23. Kemudian memonya saldo awal piutang. Kemudian total including 140.580.000. Kemudian tax code PPN ubah jadi not reportable. Kemudian kita klik record, lalu oke. Setelah mengisi customer, maka kita akan mengisi supplier, yaitu kita klik PT Advance, lalu add purchase, lalu pada kita klik tabs, lalu pada tanggalnya kita ubah menjadi tanggal 24 November 2013. Lalu memonya yaitu saldo awal utang. Kemudian pada total including yaitu sebesar 182.804.508. Kemudian tax code PPN kita ubah menjadi not reportable, lalu record, lalu kita klik OK. Nah, selanjutnya yaitu PT Elken. Nah, add purchase, lalu pada tanggalnya kita buat tanggal 26, lalu memonya saldo awal utang, kemudian total includingnya yaitu lalu tax code-nya tetap yaitu not reportable, lalu klik use, lalu record, lalu OK. Kemudian close, lalu kita klik transaction journal. Nah, di sini kita klik all. Nah, inilah saldo-saldo yang telah kita entrikan tadi. Sekian dari penjelasan saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.